Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan kita semua diridhai dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita diberikannya kesehatan, kesempatan dan juga nikmat iman. Yang dengan nikmat itulah pada maghrib ini kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini. Tujuannya tentu saja adalah untuk bertaqarrub, untuk beribadah. Maghrib berjamaah sudah kita laksanakan. Kita berharap mudah-mudahan itu adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan duduk sejenak di sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi wasilah bagi kita bersama untuk menyempurnakan pengetahuan agama kita, yang dengan demikian nanti akan sempurna pula pelaksanaan agama itu. Mudah-mudahan kita semakin mulia di sisi Allah Azza wa Jalla dengan iman dan dengan ilmu yang kita miliki. Kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang senantiasa berupaya untuk mentauladaninya. Rasul itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan sebuah syariat yang wajib kita tunduk dan kita taati kepada sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa selamat baik di dunia apalagi nanti kehidupan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita berharap kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Pada maghrib ini seharusnya diisi oleh Ustadz Rahmat ya, Ustadz Rahmat Hidayat, tapi karena beliau berhalangan, maka alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk tetap ngaji, untuk tetap belajar. Dan yang akan kita bahas pada maghrib ini adalah lanjutan dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, di mana kita baru menyampaikan satu poin yang terkait dengan tujuan Al-Quran itu diturunkan adalah untuk menyampaikan agama ini secara keseluruhan. Baru satu poin yang kita bahas, karena dulu kita katakan bahwa secara garis besar agama ini secara garis besar bisa dibagi kepada tiga. Ada perkara-perkara agama yang berkaitan dengan al-aqidah, at-tauhid, al-iman, dan ada nanti perkara-perkara agama yang berkaitan dengan asy-syariah, asy-syariatul islamiyah, syariat Islam, dan ada nanti perkara agama yang berkaitan dengan al-akhlaq al-karimah, akhlak dan etika yang baik. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampaikan seperti apa itu Al-Quran dalam memberikan penjelasan tentang tauhid, tentang akidah. Karena itu adalah
di antara tujuan utamanya. Itu alhamdulillah sudah kita berikan penjelasan yang cukup luas. Untuk maghrib ini kita lanjutkan pada poin yang kedua, bahwa Al-Quranul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan penjelasan yang berkaitan dengan syariat. Jadi dalam hal ini berbeda berarti makna antara akidah dengan syariat. Karena akidah itu lebih kepada keyakinan hati terhadap banyak hal. Banyak hal ini kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari akhir. Itu semua perkara gaib yang harus kita imani. Dan itu semua adalah kerja hati. Jadi iman itu lebih kepada kerja hati, meyakini sesuatu yang mungkin saja oleh akal kita tidak masuk akal. Tapi karena yang diperlukan di situ bukan akal, tidak masuk akal pun tidak apa-apa. Karena yang penting di situ adalah iman, hati yang meyakini. Maka persoalan iman nanti jangan dibaca pakai akal. Itu Jibril itu turun dari langit sana menuju ke dunia ini untuk menemui Nabi Muhammad membawa wahyu. Akal kita akan bicara berapa lama itu masanya Jibril turun dari atas ke bawah. Jangan diukur pakai akal kita. Jibril bisa sampai secepat mungkin. Baru saja mau turun sudah sampai ketemu Nabi Muhammad. Jangan bayangkan perjalanan kita. Karena memang malaikat itu tercipta dari cahaya. Karena dia tercipta dari cahaya, dia memakai hukum cahaya juga. Kalau ditanya sekarang berapa kecepatan cahaya? 1 detik itu berapa kilometer kecepatan cahaya? Ya kan? Jadi persoalan iman lebih kepada keyakinan yang ada di hati kita dan kita wajib meyakininya. Sulit itu meyakini yang tidak nampak itu. Maka dulu orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah dulu, dikiranya ketika mereka menghadap ke Ka'bah, mereka umat Islam juga menyembah Ka'bah. Karena Ka'bah yang nampak. Dan mereka mempertanyakan, mana Tuhan kalian kok tidak nampak? Sampai ditantanglah Nabi itu kan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Belum kami akan beriman sampai nanti kami melihat Tuhanmu secara terang, secara nyata. Itu tidak akan mungkin. Sebagaimana dulu umat Nabi Musa juga meminta agar diperlihatkan Tuhan. Rasul bilang, saya ini hanya manusia biasa yang diminta untuk menyampaikan risalah. Itu akidah. Tapi kalau syariat itu lebih kepada kerja nyata, kerja zahir. Salat, puasa, haji, itu kan amal nyata, itu amal zahir yang masuk dalam kategori syariat, yang akan membuktikan apa yang ada pada hati. Jadi syariat itu sebagai bukti dari akidah. Ketika seseorang itu meyakini bahwa Rasul itu adalah utusan Allah, itu iman. Apa bukti imannya kepada Rasul? Dia tunduk kepada Rasul itu dalam amalan-amalannya. Jadi itu syariat namanya itu. Yang syariat itu sekali lagi lebih kepada aturan-aturan Al-Quran yang berkaitan dengan amal zahir, amal nyata dalam kehidupan kita, yang membuktikan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim itu ada panggilan-panggilan yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Siapa yang dipanggil di sini? Yang dipanggil di sini orang-orang beriman. Orang-orang yang sudah berani menyatakan imannya kepada Allah dan imannya kepada Rasul. Dimintalah mereka untuk tunduk melaksanakan
berbagai macam bentuk aturan-aturan agama. Maka ada sebuah ungkapan yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan bahwa apabila, ini ungkapan dari Ibnu Mas'ud, salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakat idza sami'ta Allah ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa asghi laka sam'ak fa innahu khairun tu'maru bihi aw syarrun tusrafu anhu. Ini kata Ibnu Mas'ud. Jadi kata beliau begini, apabila kamu mendengarkan Allah berkata, mendengarkan di sini maksudnya kalau kita membaca firman atau perkataan Allah Subhanahu wa taala, atau ketika didengarkan ada orang yang menyampaikan perkataan Allah, itu maksud dari sami'tallah, mendengar Allah, bukan mendengar Allah langsung, tapi mendengarkan firman Allah yang disampaikan. Kalau kalian dengar nanti firman Allah yang mengatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa asghi laka sam'ak, tolong dengarkan baik-baik. Dengarkan itu baik-baik. Kenapa demikian? Fa innahu, karena sesungguhnya dalam panggilan itu khairun tu'maru bihi, ada kebaikan yang kamu diperintahkan untuk melaksanakannya, au syarrun tusrafu anhu, atau mungkin saja di balik panggilan itu ada sesuatu yang buruk yang Allah ingin menghindarkan kamu dari yang buruk itu. Nah, ini kata Ibnu Mas'ud. Jadi kalau didengar firman Allah ya ayyuhallazina amanu, berarti ada dua kemungkinan. Di balik panggilan itu mungkin ada kebaikan yang harus dikerjakan, Allah menginginkan kita untuk mendapatkan kebaikan itu, au syarrun tusrafu anhu, atau mungkin saja di balik panggilan itu ada satu keburukan yang Allah ingin kita terhindar dari keburukan itu. Nah, ini kan nanti contohnya banyak sekali dalam Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, itu kira-kira 95 atau 96 yang diawali dengan kata ya ayyuhallazina amanu. Yang nyata-nyata aja, yang paling sering kita dengar umpamanya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, hai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa. Berarti kata Ibnu Mas'ud tadi, kalau ada kata ya ayyuhallazina amanu, maka akan ada dua kemungkinan. Sesudahnya ada kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, atau ada larangan yang Allah ingin kita terhindar dari larangan itu. Apa contoh larangan? Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Berarti semua yang disebutkan tadi itu merupakan keburukan-keburukan yang Allah ingin kita terhindar dari keburukan itu. Ketika Allah larang perjudian, Allah larang mabuk-mabukan, Allah larang itu main berundi nasib, menyembah berhala dan lain sebagainya, berarti di balik itu pasti ada keburukan. Kalau seandainya dilakukan juga, maka yang akan terjadi adalah keburukan-keburukan itu. Ada enggak kebaikan yang akan didapatkan oleh mabuk-mabukan? Tidak ada. Yang ada adalah kerusakan demi kerusakan.
Begitu juga dengan perjudian. Perjudian itu hanya akan melahirkan permusuhan, perkelahian. Walaupun ada nanti orang yang mendapatkan uang dari judinya itu, tapi uang yang didapat dari perjudian itu tidak akan pernah berkah. Tidak akan ada di situ keberkahan, karena dia mendapatkannya dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pahami baik-baik apa yang diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud ini, bahwa di balik panggilan ya ayyuhallazina amanu akan ada dua kemungkinan. Ada kebaikan yang untuk dilaksanakan dan ada keburukan yang perlu ditinggalkan. Kenapa kebaikan dilaksanakan? Karena di situ akan mendapatkan maslahat. Kenapa keburukan itu harus ditinggalkan? Karena di situ pasti akan ada mudarat, pasti akan ada sesuatu yang merusak kehidupan kita. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara salat. Iya kan? Bis-sabri was-salah, dengan cara sabar dan salat. Berarti sabar dan salat ini adalah solusi di dalam menghadapi persoalan kehidupan kita. Siapa yang menghadapi permasalahan dalam kehidupannya, ada problem-problem yang dihadapi dalam kehidupannya, berarti ini sebagai solusi. Sabar dan sholat. Kenapa kok sabar dan sholat? Kalau seandainya musibah, lalu kita sabar, jangan-jangan musibah itu ternyata cara Allah untuk meninggikan derajat dan kemuliaan kita. Kenapa harus dengan sholat? Sholat itu adalah sarana atau wasilah untuk menyampaikan permasalahan kita kepada Dia yang menciptakan kita. Jadi kalau kita memiliki masalah, bawa sholat dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan solusi dalam masalah yang kita hadapi. Karena Allah lebih paham dengan kehidupan kita daripada kita sendiri. Jadi akan sangat salah nanti kalau seandainya ada orang mengalami permasalahan dalam kehidupannya, justru dia melupakan Allah. Padahal yang akan benar-benar memberikan solusi bagi kehidupan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimintalah kita untuk mengerjakan sholat. Baik, ikhwati fillah, di dalam Al-Quranul Karim akan kita temukan nanti banyak persoalan-persoalan syariat yang dijelaskan oleh Allah. Walaupun memang syariat yang datang di dalam Al-Quranul Karim itu lebih banyak dalam bentuk umum yang perlu diberikan penjelasan oleh Nabi. Jadi datang perintahnya dari Allah, tetapi nanti rincian pelaksanaannya itu datang dari Nabi. Apa contoh? Sholat umpamanya. Ketika dikatakan aqimus shalah, kerjakanlah, dirikanlah sholat, ini salah satu dari ayat syariat, ayat yang mengatakan bahwa sholat itu hukumnya adalah wajib. Tetapi nanti kita tidak menemukan secara lengkap bagaimana tata cara pelaksanaan sholat. Bagaimana cara ruku, apa yang harus dibaca pada saat ruku, bagaimana sujud, apa yang harus dibaca saat sujud, bagaimana memulai dan mengakhiri sholat. Itu tidak akan ditemukan dalam Al-Quran, tapi ditemukan dalam hadis Rasul. Gitu juga nanti dengan zakat, ada perintah untuk berzakat, aqimus shalah wa atuz zakat, tapi rincian aplikasinya, rincian pelaksanaannya itu ada pada hadis Rasul. Apa saja harta yang wajib untuk dizakatkan umpamanya, berapa kadar zakat kambing, berapa nisabnya,
Zakat onta itu nisabnya berapa? Itu akan kita temukan pada hadis Rasulullah. Nah, dari sini tergambarlah oleh kita bahwa Al-Quranul Karim tak mungkin untuk dipisahkan dari sunnah. Jadi tidak mungkin dipisahkan antara hadis dengan sunnah. Karena sunnah itu akan menjelaskan hal-hal yang bersifat global yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka kalau seandainya adalah orang hari ini, ada kelompok yang muncul namanya kelompok mungkirus sunnah. Kelompok yang mengingkari sunnah. Katanya cukuplah dengan Al-Quranul Karim. Bukankah Al-Quranul Karim itu sudah lengkap? Bukankah Al-Quran itu sudah mencakup semua persoalan? Jadi katanya tidak perlu lagi kita sunnah. Ini salah dan gagal paham, karena menolak sunnah sama saja dengan menolak Al-Quran. Kok bisa seperti itu? Karena yang menyuruh kita mengambil sunnah itu adalah Al-Quran. Yang bilang atiur rasul itu siapa? Allah. Jadi ketika dikatakan ati Allah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, yang menyuruh taat kepada Rasul itu ya Allah. Jadi kalau seandainya kita tidak taat kepada Rasul, tidak kita ambil apa yang disampaikan dalam sunnah, berarti kita menolak ketaatan yang diperintahkan oleh Allah. Maka sama saja, menolak sunnah berarti menolak Al-Quranul Karim. Nah, mungkin kita masih jarang mendengarkannya, tapi ada kelompok-kelompok yang disebut sebagai mungkir sunnah. Dan itu sangat berbahaya sekali. Menganggap bahwa Al-Quran hanya cukup untuk menjawab semua masalah tanpa sunnah, itu nanti akan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akan sulit kita untuk beribadah kalau seandainya tidak memakai sunnah. Dari mana lagi cara sholat kita ambil kalau bukan dari cara Nabi? Maka Nabi berpesan, sallu kama ra'aitumuni usalli, khudhu anni manasikakum. Ambil dari saya cara-cara ibadah. Ambil dari saya. Ikhwati fillah, kita lihat apa keistimewaannya syariat yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim ini. Dikatakan bahwa di antara keistimewaan syariat yang ada dalam Al-Quran ini adalah annaha syariatun sahla muyassara. Sesungguhnya dia merupakan syariat yang mudah, sangat mudah. Jadi syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah sebuah syariat yang sulit untuk dilaksanakan. Ketika ada satu amalan yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya, itu pasti amalan yang bisa dan mampu kita untuk mengerjakannya. Karena Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah membebani seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kehidupan dalam beragama, wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Maka keistimewaan syariat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an ini adalah
Sahla muyassara. Gampang dan mudah. Apanya yang mudah? Mudah untuk dipahami, mudah untuk diamalkan. Nah, oleh karena itu, seandainya kita mengalami kesulitan-kesulitan tertentu dalam mengerjakan perintah Allah, maka orang-orang yang mengalami kesulitan itu pasti akan mendapatkan hukum-hukum keringanan. Ini bentuk dari mudahnya syariat Allah. Apa contohnya? Puasa itu hukumnya wajib. Tapi kalau seandainya ada orang yang sakit, tidak sanggup berpuasa, wajib jugakah dia berpuasa? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Kenapa dia dikecualikan? Karena dia tidak lagi mampu untuk mengerjakannya. Maka Al-Quran mengatakan, faman kana maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan musafir, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, tetapi fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia boleh untuk menggantinya, boleh tidak puasa dan dia harus menggantinya pada hari-hari yang lain setelah Ramadan berlalu. Ini bentuk dari kemudahan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan zuhur itu jumlahnya 4 rakaat. Asar itu jumlahnya juga 4 rakaat. Ternyata kalau seandainya kita dalam keadaan musafir, melaksanakan perjalanan jauh itu bisa saja membuat kita agak kesulitan untuk mengerjakan sholat itu di setiap waktu. Maka disyariatkan pula oleh agama, boleh kita jamak. Dan tidak pula sekedar jamak, boleh pula lagi diqashar. Jamak itu menghimpun 2 sholat dalam satu waktu, sedangkan qashar itu meringkas jumlah rakaat. Meringkas jumlah rakaat yang sholat jumlahnya 4 rakaat dijadikan 2. Jadi boleh zuhur sekaligus bersamanya asar dan dikerjakan masing-masing 2. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, disatukan pula waktunya. Mudah enggak ini syariat ini? Mudah. Sangat mudah. Allah memberikan kemudahan-kemudahan itu karena agar kita tetap taat. Kita diminta kalau sholat itu harus berwudu. Ternyata ada orang-orang yang tidak bisa berwudu. Apakah ketika orang tidak bisa berwudu lalu solusinya tidak sholat? Tidak. Ataukah solusinya tetap sholat tapi tanpa bersuci? Tidak. Maka kalau ada fatwa kemarin itu karena corona, boleh tidak berwudu, boleh juga tidak bertayamum. Itu sulit diterima. Tapi kalau mengganti wudu menjadi tayamum itu oke. Tapi kalau tidak bersuci sama sekali, kita harus pahami baik-baik. Kenapa kalau kita tidak bisa berwudu lalu gantinya tayamum? Padahal tayamum itu kan pakai debu, pakai tanah. Apa yang bisa disucikan oleh tanah dan debu? Maka tayamum itu taharahnya taharah hukmiyah, suci secara hukum. Akan tetapi bertayamumnya kita itu membuat hati kita mengatakan bahwa kita dalam keadaan suci. Dan ini yang membuat kita tenang dalam beribadah. Karena kalau kita sholat dan kita yakin tidak suci, tidak nyaman kita. Tidak nyaman itu. Coba, umpamanya kita sholat, tiba-tiba batal wudhu kita, tapi malu kita meninggalkan sholat. Nanti apa kata orang? Malu kita teruskan sholat bersama imam. Coba tanya, jujur jawabnya, nyaman tidak kita saat sholat ketika itu? Tidak.
Pasti tidak. Kita sendiri merasa gelisah gitu. Karena kita yakin bahwa kita tidak suci. Kita sedang menghadap yang suci. Tapi dengan bertayamum, memberikan ketenangan jiwa yang luar biasa, sebab dengan bertayamum itu, kita menjadi merasa bahwa kita dalam keadaan suci. Begitulah hikmah. Salah satu dari hikmah kenapa tayamum itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada saat kita sulit untuk mengerjakan sebuah ibadah karena ada kesulitan tertentu oleh keadaan, mungkin solusinya bukan meninggalkan ibadah itu. Kalau meninggalkan ibadah berarti hilang ketaatan kita. Dan Allah menginginkan agar kita tetap taat kepadanya. Agar kita tetap taat sementara kita sulit, maka diringankanlah pelaksanaan ibadah itu bagi kita. Diringankan ini kita mudah mengerjakannya dan kita tetap menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita bawa kepada kajian-kajian fikih kontemporer, kajian-kajian fikih masalah terkini, ini menemukan banyak masalah yang perlu untuk dijawab. Saya berikan contoh. Boleh tidak menjamak sholat bagi seseorang yang ingin cuci darah, yang memerlukan waktu yang lama? Atau bolehkah dokter yang akan melaksanakan operasi pada pasiennya, dan operasi diperlukan waktu lama, boleh tidak dia jamak sholat? Operasi akan dimulai jam 11. Karena operasinya berat, kemungkinan akan selesai jam 6 umpamanya. Kan ada zuhur, ada asar. Atau selesai umpamanya, mulainya setelah zuhur jam 1 umpamanya. Tapi diperkirakan selesainya hampir masuk waktu maghrib. Boleh tidak dia jamak asar ke zuhur sebelum dia memulai operasi? Ini kan masalah-masalah kontemporer yang perlu untuk dijawab. Atau solusinya dia tidak sholat? Jangan. Sholat wajib. Itu tiang agama. Tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Asal sadar dia, dalam kondisi sadar, maka dia wajib untuk sholat. Nah, dalam kondisi seperti itu, dapat dibenarkan untuk jamak, tapi tidak untuk qasar. Karena qasar itu syaratnya harus safar. Idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taksuru minas salat. Apabila kalian dalam keadaan musafir, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat. Jadi qasar itu syaratnya harus sudah safar. Tapi kalau jamak maka dibolehkan. Berdasarkan kepada sebuah hadis, Nabi pernah menjamak salat dikarenakan oleh hujan. Jadi Nabi pernah menjamak bersama para sahabatnya, dijamaknya maghrib dengan isya. Kan waktu maghrib nih, nampaklah ketika itu kondisi cuaca sangat gelap dan kemungkinan besar akan turun hujan, yang kalau nanti para sahabat pulang ke rumahnya setelah maghrib, diperkirakan mereka akan sulit kembali di waktu isya untuk mengerjakan sholat berjamaah. Maka dikerjakanlah oleh Nabi ketika itu sholat jamak maghrib dengan isya disebabkan oleh hujan. Itu ada dalam riwayat. Nah, oleh karena itu nampak oleh kita dari apa yang disampaikan tadi, itu bentuk-bentuk dari kemudahan yang ada dalam beragama. Cuma memang kita perlu juga memastikan konteksnya sebenarnya seperti apa. Kalau zaman kita sekarang hujan, rumah kita samping masjid, tidak ada payahnya untuk tetap ke masjid kan? Jangan pula nanti setiap hujan lalu dijamak. Asal hujan, yuk kita jamak, yuk, ini khawatir hujan nanti. Dulu itu memang menempuh jalan yang begitu sulit, bahkan berbukit-bukit dengan kondisi yang sangat
tidak apa jauh berbeda dengan kondisi kita hari ini. Tapi ada riwayat yang menceritakan seperti itu. Atau umpamanya, bolehkah seorang dokter untuk meninggalkan sholat Jumat karena dia sedang menangani pasiennya di ruang gawat darurat? Kalau dia tinggalkan pasiennya mungkin akan mengancam jiwa. Nah, maka dapat dibenarkan. Bisa. Ada pertimbangan-pertimbangan, ini namanya fikih muwazanah. Fikih muwazanah itu mempertimbangkan antara kemaslahatan yang akan didapat dengan kemudaratan. Ini ada jiwa yang terancam. Dia ahlinya yang menanganinya. Kalau ditinggalkannya akan mengancam jiwa. Sementara Jumat masih bisa diganti dengan zuhur. Bukankah kita kalau kita safar kita tidak Jumat? Kita kalau musafir kita kerjakan Jumat atau tidak? Kan gugur Jumat bagi musafir. Tapi zuhur gugur enggak? Enggak. Enggak ada ceritanya zuhur gugur dalam kehidupan kita selagi kita hidup dan sadar. Mampu kita mengerjakan. Walaupun terbaring di rumah sakit, masuk waktu zuhur, wajib dia untuk mengerjakan zuhur. Nah, jadi ikhwati fillah, di antara ciri-ciri dan keistimewaan syariat yang ada dalam Al-Quran itu adalah syariatun sahla muyassara, mudah, gampang, mudah dipahami, mudah pula untuk diamalkan. Zakat umpamanya, zakat itu kewajiban mengeluarkan harta yang dimiliki oleh seseorang yang kaya. Tidak ada beratnya tuh. Hanya mengeluarkan 2,5% dari nisab yang dia punya. Umpamanya zakat uang. Kalau dia punya uang 100 juta dan sampai masanya 1 tahun, maka dia harus mengeluarkan 2,5%. Banyak enggak 2,5%? 2.500.000 tersisalah di kita 97.500.000. Sangat sedikit. Jauh lebih berat pajak daripada zakat. Pajak itu ada yang 10%, ada yang 15%. Dan semua harta dipajak. Motor yang kita pakai ada pajaknya. Rumah yang kita pakai pun ada pajaknya. Tapi dalam Islam ada tidak zakat motor yang kita pakai? Yang ada dalam Islam adalah zakat harta yang memang harta itu produktif. Berkembang dia. Itu yang perlu dizakatkan. Kenapa kambing itu perlu dizakatkan? Kenapa berkembang terus? Siapa yang mengembangkannya? Allah. Itu pun jumlahnya bukan 10 ekor, 20 ekor. Kambing kalau sampai 40 baru wajib zakat. Kalau punya dia 39 belum wajib. Belum wajib. Karena belum cukup syaratnya. Nah, sekarang boleh enggak? Dia sebenarnya udah sampai 40. Cuma seminggu lagi baru cukup 1 tahun. Seminggu menjelang cukup 1 tahun, dijualnya 1. Biar jadi 39. Boleh enggak nih? Ini akal manusia banyak yang seperti ini nih. Agama jangan diakal-akali. Kalau seandainya dia menjual tadi itu karena ingin lari dari kewajiban zakat, haram hukumnya dia menjual tadi itu. Karena ingin lari dari zakat. Tapi kalau dia itu benar-benar karena kebutuhan lalu dia jual, enggak apa-apa. Karena kebutuhan. Tapi kalau diakali, atau dia punya uang banyak uangnya. Katakanlah umpamanya sampai nisab itu kira-kira 45 juta lah. Sekarang ada uangnya 60 juta. Kan sampai zakat tuh, sampai nisab tuh. Seminggu menjelang dia bayar zakat, ganti sofa, ganti kulkas, pokoknya digantinya peralatan rumahnya. Sehingga berkuranglah uang tadi.
Kalau dia mengganti tadi itu karena ingin lari dari kewajiban zakat, berdosa dia. Dan Allah tahu isi hati kita. Jangan main-main sama Allah. Tidak bisa diakal-akali. Allah yang memberikan harta, dia pun juga yang menyuruh, dan dia juga yang berjanji untuk menambah harta itu kalau seandainya kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwati billah, masuk waktu Isya. Baik, karena waktu Isya masuk, kita akan dengarkan dulu suara azan dan kita lanjutkan sedikit insyaallah setelah azan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Apa yang kita sampaikan tadi beberapa contoh menggambarkan bahwa syariat agama ini, syariat Al-Qur'an ini yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah syariat yang sangat mudah untuk dilaksanakan. Cuma memang kita tidak boleh untuk mempermudah-mudah. Jadi sudah mudah karena memang Allah menginginkan kemudahan. Tapi jangan dipermudah. Karena ada pula orang menganggap enteng gitu kan. Dianggap mudah begitu. Karena kalau dipermudah seperti itu dia akan menjadi sulit. Dia dalam kaidah dikatakan al-amru iza tasa'a daqa wa iza daqa ittasa'a. Perkara itu kalau seandainya sudah dipermudah-mudah seperti itu, maka dia akan menjadi sulit. Kita terjatuh kepada kesalahan karena semata-mata mempermudah. Nah, menerapkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Sekarang kalau seandainya diberikan contoh umpamanya, safar itu kan umpamanya kita berkendaraan safar dalam jarak yang jauh. Sekarang kira-kira sopir angkot di dalam kota Pekanbaru itu boleh enggak jamak? Sopir angkot kan enggak keluar dari mobilnya kan? Mulai dari pagi sampai siang terus mutar-mutar. Boleh enggak dia jamak? Jangan dianggap safar nih. Kan kalau mau di logika kan, ini musafir dalam mobil juga dia terus jalan, enggak juga keluar-keluar, boleh. Ini sopir angkot ini dalam mobil juga enggak dia? Enggak juga keluar-keluar sampai makan siang. Tapi itu tidak akan pernah disebut sebagai safar. Kalau di jamaknya juga, ini yang mempermudah-mudah tadi. Terjebak dia pada kesalahan karena menentukan sesuatu, menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh agama. Nah, jadi yakinilah bahwa syariat ini mudah tapi jangan dipermudah. Kayak yang tadi juga itu bagian dari contoh itu. Bolehkah kita untuk berbelanja menggunakan uang kita? Boleh. Tapi kalau kita gunakan uang kita dengan niat yang salah, maka dia menjadi tidak boleh. Membeli sesuatu dengan niat agar berkurang jumlah hartanya dari nisab sehingga tidak lagi perlu bayar zakat, maka menjadi salah. Zakat kerbau itu jumlahnya nisabnya 30. Kalau punya dia 30 ekor, wajib bayar satu ekor. Sekarang berkongsi dia. Kongsi berdua orang ternak kerbau. Sampai kerbaunya 50 ekor. Wajib tidak dibayar zakatnya? 50 ekor. Tadi kan nisabnya kan 30. Kalau sampai 50 tentu wajib. Wajib dia bayar karena jumlahnya sampai nisab dan haulnya. Sekarang sebelum sempurna haulnya kan sudah sampai 50 tadi. Dia bilang begini, seminggu menjelang sampai haul, yuk kita bagi kerbau kita yuk. Kan kita kerjasama nih. Sekarang kita hentikan kerjasama itu, lalu dibagi. Jadilah 25. 25 kena zakat enggak? Enggak, karena nisabnya 30. Membagi tadi itu, kalau tujuannya agar tidak bayar zakat, salah. Berdosa dia. Padahal secara hukum asal bagi orang yang kerjasama ya boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah diikutkan dengan niat yang salah, maka dia akan menjadi salah. Nah, disinilah perlunya iman. Maka yang dituntut beramal itu adalah orang-orang yang beriman, agar jujur dia dalam mengerjakannya. Ketika dikerjakan oleh orang-orang yang imannya lemah, oleh orang-orang
yang imannya bisa goyah begitu aja, dia tidak akan serius mengerjakannya. Yang benar-benar bangun subuh itu adalah yang beriman. Maka kata Buya Hamka, kalau ingin tahu siapa yang Islam, tengok hari raya. Tahu kita tuh ini Islam. Kalau ingin tahu siapa yang beriman, tengok subuh. Nampak tuh. Karena kata Rasul, asqalus salati alal munafiqin, salat yang paling sulit oleh orang munafik itu dua, salatul isya wa salatul fajar. Salat isya dan salat fajar. Kenapa dua ini yang sulit bagi orang munafik dulu pada masa Nabi? Karena tidak nampak. Dulu kan tidak ada PLN kan, tidak ada terang-terang ini kan, orang gelap-gelap aja, perginya gelap, dalam masjid juga tidak nampak sama Nabi, jadi tidak pergi dia. Tapi pas zuhur datang dia, karena nampak sama Nabi. Maka iman, sehingga diawalilah banyak perintah itu dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Baik ikhwati fillah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Ada poin lain, insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Karena ada mazaya syariat Qur'aniyah itu banyak. Ada keistimewaan syariat Al-Quran itu. Tadi yang pertama baru kita sampaikan, sesungguhnya syariat Quran itu adalah sahla muyassara, mudah, gampang untuk dipahami dan gampang pula untuk diamalkan. Baik, saya kasih waktu untuk bertanya. Kalau seandainya ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada ya barangkali kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama insyaallah. Semoga majelis ini bernilai ibadah bagi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata karena kekurangan ilmu, dan mohon untuk dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.